Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pembinaan mental di sekolah. Nah, anak-anak silakan disimak materinya dan dicatat poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan. Pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Terdapat dua tujuan utama pembinaan mental di sekolah, yaitu yang pertama, untuk membentuk akhlak siswa agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur, dan bersusila. Yang kedua, agar siswa dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja. Dalam hal ini, para ahli membagi manusia dalam dua golongan besar. Yang pertama adalah golongan yang sehat mentalnya, dan yang kedua adalah golongan yang tidak sehat mentalnya. Orang yang memiliki mental yang sehat memiliki sifat-sifat khas, antara lain yang pertama mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien. Jadi setiap tindakannya itu efisien, tidak ada perilaku atau tindakan dia yang sia-sia. Yang kedua, memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga, memiliki konsep diri yang sehat. Yang keempat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya. Jadi ini dia rajin ya nak ya, tidak bermalas-malasan. Yang keempat, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian. Nah, maksudnya di sini dia punya peraturan untuk dirinya sendiri. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Yang kelima, memiliki batin yang tenang. Golongan yang kurang sehat adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Adapun gejala-gejala umum pada mental yang kurang sehat diantaranya, yang pertama perasaan. Orang yang kurang sehat mentalnya akan selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua, pikiran. Orang yang kurang sehat mentalnya akan mempengaruhi pikirannya, sehingga ia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya, seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kelakuan. Pada umumnya, orang-orang yang kurang sehat mentalnya akan tampak pada kelakuan-kelakuannya yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala yang bersifat negatif lainnya. Setelah mengetahui bagaimana mental yang sehat dan mental yang tidak sehat, dan juga mengerti pentingnya pembinaan mental di sekolah, dan sekarang bagaimana strategi implementasinya agar pembinaan mental di sekolah kita berhasil dan menumbuhkan para siswa yang bermental sehat dan berperilaku yang baik. Nah, yang pertama, buatlah ini sebagai sebuah kegembiraan baru, bukan beban baru. Anak-anak, anggaplah pembinaan mental ini pembelajaran yang sangat menggembirakan.
Anggaplah pendidikan yang diberikan ini suatu kegembiraan dan bukan beban. Jadi kalau dibina mentalnya untuk menjadi baik, jadikan ini suatu kegembiraan bukan beban. Aduh, saya disuruh rajin kok nggak enak ya. Jangan begitu ya nak ya. Tapi alhamdulillah saya dididik menjadi rajin supaya saya menjadi anak yang sukses. Kemudian yang kedua, mulai dengan yang mudah, murah, dan menggembirakan. Jadi mulailah dengan hal-hal yang mudah dulu. Kebiasaan yang baik dimulai dengan yang mudah dan murah. Jangan langsung saya mau jadi yang anak yang baik, saya mau bersedekah misalnya 100.000, kan nggak sanggup tuh 100.000 per hari. Kita mulai yang mudah-mudah dulu. Buang sampah pada tempatnya kan mudah. Mengucapkan salam, kalau disuruh patuh, itu hal-hal yang mudah. Kemudian mulai dari diri sendiri. Nah, sebelum kita mengajak orang lain, kita mulai dulu kebiasaan baik itu dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengajak orang lain untuk baik sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Contohnya, ayo teman-teman buang sampah pada tempatnya, kita buang sampahnya sembarangan. Atau teman-teman jangan ribut dong, tapi kitanya ribut, ngobrol. Jadi mulailah dari diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu berbagi dan berbagi. Nah, jangan pernah bosan untuk berbagi kebiasaan yang baik, karena insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita dan bermanfaat bagi orang lain juga. Yang terakhir adalah apresiasi. Apresiasi ini tidak harus dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk ucapan terima kasih atau juga berupa pujian. Contohnya, ada teman kita yang meminjamkan kita pulpen, kita ucapkan terima kasih. Ini juga sebuah apresiasi yang baik, karena teman kita sudah melakukan perbuatan baik kepada kita, kemudian kita berterima kasih sebagai apresiasinya. Lalu contoh yang lain, teman kita yang tadinya malas, kemudian menjadi rajin, kita apresiasi dalam bentuk pujian. Alhamdulillah ya, sekarang sudah rajin, tulisannya rapi, mengerjakan tugas. Itu juga sebuah apresiasi yang baik. Nah, itulah strategi kita agar nanti pembinaan mental pada diri kita dan di sekolah kita ini berhasil. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan semoga siswa-siswi di SMP Negeri 1 atau 3 Kalianda semuanya menjadi anak-anak yang baik, memiliki mental yang sehat, kuat, semangat menjalani semua pembelajaran. Walaupun situasi saat ini masih dalam pandemi Corona atau COVID-19, tetap semangat dan jangan lupa jika bepergian terapkan protokol kesehatan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.